Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil wawancara ST Indonesia. Pewawancara diantaranya ada Salsabila Nurfadilah, Diana Ratnasari, dan Widya Astuti. Selamat menyaksikan. Perusahaan ST Indonesia. Perusahaan ST Indonesia ini berdiri pada tahun 2018, didirikan oleh Bapak Haidar Wurjawanto karena menurut beliau minuman teh ini dapat memiliki potensi untuk naik kelas, dan menurut beliau minuman teh ini merupakan minuman kedua yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia selain air putih. Pemilik ST Indonesia ini merupakan lulusan dari IPB atau Institut Pertanian Bogor yang pada saat perkuliahan beliau memiliki kegemaran di bidang bisnis. Pada awalnya beliau membuka usaha ini berupa bot yang hanya menggunakan modal sebesar 3 juta saja, termasuk dengan peralatan untuk berjualan. Pada awalnya beliau hanya berjualan menggunakan bot sederhana, yaitu di pameran-pameran, dan kini omsetnya sudah mencapai hingga 150 juta per bulan pada tahun 2021. Gerai pertama dari produk minuman ini yaitu didirikan di daerah Jakarta Selatan. Pada awalnya minuman ini hanya berfokus pada mengelola minuman berbahan dasar teh, dan seiring jalannya waktu dan perkembangan bisnis, ST menambahkan berbagai varian baru, mulai dari mengkombinasikan teh dengan susu, teh dengan buah, maupun teh dengan varian rasa lainnya. Kini perusahaan ini sudah bergerak menjadi perusahaan waralaba atau franchise. Hingga September tahun 2022, usaha ini memiliki gerai waralaba sebanyak 945 dan memiliki sebagian besar gerai waralaba di Pulau Jawa, yaitu sebesar 60% dari keseluruhan gerai waralaba yang mereka miliki. Kenapa harus di Indonesia? Karena yang pertama, target market luas dengan segmen tak terbatas. Yang kedua, biaya kemitraan terjangkau. Yang ketiga, high profile dan high profit. Yang keempat, produk berkualitas dan dibutuhkan. Yang kelima, dikelola oleh tim handal dan profesional. Dan yang terakhir, owner ST Indonesia adalah public figure sehingga memudahkan. Visi dan misi ST Indonesia. Yang pertama, visi menjadi market leader perusahaan F&B yang menghasilkan pengusaha Indonesia berkualitas melalui media pengembangan dan pembelajaran berbasis teknologi. Sedangkan misinya yang pertama, menciptakan merek F&B yang bertaraf internasional. Yang kedua, menjunjung lingkungan belajar entrepreneur dan entrepreneur yang bermanfaat. Yang ketiga, mewujudkan 7.000 pengusaha berkualitas di tahun 2006. Kelebihan dari ST Indonesia sendiri yaitu bermitra bersama kami menjadikan teh Indonesia mendunia. Sudah hadir dengan 1.000 lebih outlet tersebar di seluruh Indonesia. Dikelola terpusat oleh manajemen ST Indonesia yang profesional. ST Indonesia memiliki visi sebagai market leader serta menjadikan para mitra sebagai pengusaha yang berkualitas. Adapun 5 besar minuman terfavorit warga Indonesia sumber warta ekonomi Maret 2002. High profit dengan target market yang luas, produk berkualitas, harga kompetitif, dan high market. Ini adalah video dokumentasi ketika kita mewawancarai sebuah toko yang bercabang di Bandung, yaitu ST Indonesia. Cabang ST Indonesia yang kami wawancarai berada di Jalan Karapitan nomor 10-8D, Cikawao, Kecamatan Rengkong, Kota Bandung. Analisis SWOT Perusahaan ST Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurfadilah dari kelas C9 MPM 10121446. Analisis SWOT sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut saya tampilkan tabel faktor internal dan faktor eksternal dari analisis SWOT perusahaan ST Indonesia.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari perusahaan ST Indonesia. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini yaitu yang pertama ada harga produknya murah, kualitasnya sangat baik. Yang ketiga ada memiliki banyak varian rasa. Yang keempat, proses pembuatan tergolong cepat dan mudah. Yang kelima, lokasi usahanya strategis. Yang keenam, tempat usahanya bersih, nyaman. Yang ketujuh, karyawan atau pegawainya ramah. Yang kedelapan, target pasar yang luas. Yang kesembilan, memiliki banyak promo di akhir bulan. Poin yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama ada banyak minuman yang serupa. Yang kedua, kemungkinan produk rusak atau seperti mencair, basi, dan lain-lain. Yang ketiga, minuman kekinian bukan kebutuhan primer. Yang keempat, kadar gula yang berlebihan di produk minumannya. Yang kelima, kurang memiliki keunikan atau nilai lebih. Yang keenam, produknya mudah ditiru oleh kompetitor lain. Poin yang ketiga yaitu opportunity atau peluang dari perusahaan ini. Peluang yang dimiliki perusahaan ini yaitu yang pertama, produknya sudah digandrungi oleh masyarakat. Yang kedua, produknya sudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, produknya mudah diterima oleh konsumen. Yang ketiga, produk ini dapat menjadi solusi ketika haus atau gerah. Yang kelima, produk ini cocok dengan iklim yang ada di Indonesia yaitu iklim tropis. Yang keenam, permintaan pasar terhadap produk ini selalu ada. Yang ketujuh, gaya hidup konsumtif dari konsumen. Poin terakhir yaitu varian rasa dapat mengikuti keinginan pasar atau keinginan konsumen. Yang keempat yaitu ada threat atau ancaman. Ancaman dari produk ini yang pertama, perubahan tren yang begitu cepat. Yang kedua, banyaknya kompetitor. Yang ketiga, menjamurnya kedai kopi dan minuman lain. Yang keempat, harga bahan baku sewaktu-waktu bisa saja naik. Yang kelima, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi mengkonsumsi gula. Yang keenam, adanya kampanye hidup sehat. Yang ketujuh, permintaan menurun ketika musim penghujan datang. Setelah menghitung nilai dari masing-masing analisis SWOT, maka kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mencari X dan Y dari analisis SWOT tersebut. Dapat dihitung dengan rumus strength dikurangi weakness dibagi opportunity dikurangi threat, maka menghasilkan hasil seperti di gambar berikut ini. Jadi kesimpulannya, perusahaan ini ada di kuartal 1 yang berarti mereka agresif dalam melakukan promosi kepada konsumennya. Dan menurut saya pribadi itu termasuk bagus ya, soalnya kekuatannya bagus dan peluang juga bagus bagi mereka sehingga sulit terkalahkan oleh kompetitor lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada tabel IPAS. Yang pertama ada strength. Kekuatan dari ST Indonesia yaitu yang pertama, brand menunjukkan bahwa produk asli Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan sistem pemasaran melalui media sosial sebagai sarana promosi. Yang ketiga, dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan. Yang keempat, lokasi usaha yang strategis. Yang kedua ada weakness. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan media promosi sebagai pemasaran dari berbagai media sosial lainnya. Yang kedua, penerapan sistem pemasaran terpusat. Selanjutnya, untuk tabel EVAS, ada opportunity. Yang pertama, banyaknya media e-commerce sebagai media promosi. Yang kedua, memperluas wilayah pemasaran. Yang ketiga, di daerah sekitar masih sedikit yang memiliki usaha yang serupa. Untuk threat, yang pertama, minimnya pembelian saat musim penghujan. Yang kedua, persaingan usaha sejenis. Yang ketiga, harga bahan baku yang semakin mahal. Untuk bobot, rating dan nilai bisa dilihat di layar. Lalu ini untuk perhitungan analisis SWOT-nya. Kesimpulannya,
jadi analisis SWOT-nya berada di kuadran 4, yaitu berada di antara weakness dan threat. Strategi yang harus dilakukan yaitu dengan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk meningkatkan penjualan, mengelompokkan ulang melalui pengurangan biaya dan aset terhadap penurunan penjualan dan laba, menjual satu divisi atau bagian perusahaan, bisa juga menjual seluruh aset perusahaan sepotong-potong untuk nilai realnya. Di dalam simulasi analisis SWOT terdapat opportunities, strengths, threats, dan weakness, di mana dalam keempat tersebut terdapat ubah strateginya 3, agresif 1, defensif 4, dan diversifikasinya 2. Dan ada tabel IPAS. Yang pertama ada strength, bobot, rating 1-5, dan nilai. Di dalam strength ada brand yang menunjukkan bahwa produk asli Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan sistem pemasaran melalui media sosial sebagai sarana promosi. Yang ketiga, dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan. Yang keempat, lokasi usaha yang strategis. Dan weakness-nya pun kurangnya pemanfaatan media promosi pemasaran dari berbagai media sosial lainnya. Dan penerapan sistem pemasaran terpusat. Yang terakhir ada tabel EPAS. Yang pertama, banyaknya media e-commerce sebagai media promosi. Yang kedua, memperluas wilayah pemasaran. Yang ketiga, di daerah sekitar masih sedikit yang memiliki usaha yang serupa. Dan ada threats, di mana isinya minimnya pembelian saat musim penghujan, persaingan usaha sejenis, dan harga bahan baku yang semakin mahal. Penutup, strategi pemasaran yang saat ini digunakan oleh ST Indonesia yakni bekerja sama dengan Gojek, Grab, driver yang ada di wilayah Bandung. Selain dengan menjualnya secara offline dengan cara langsung datang ke outlet, dan ST Indonesia juga menjual produknya secara online melalui sosial media, salah satunya melalui platform Instagram. Dengan memanfaatkan semua sosial media, akan memperluas dan meningkatkan promosi suatu produk. Terlebih, media sosial mampu menampung ide-ide kreatif yang sulit dilakukan dengan metode pemasaran lainnya. Kekuatan yang dimiliki ST Indonesia yaitu brand menunjukkan bahwa produk ini asli Indonesia, memanfaatkan sistem pemasaran melalui media sosial sebagai sarana promosi, dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan, lokasi usaha yang strategis, terus berinovasi dalam berbagai varian rasa, harga yang cukup terjangkau, produk yang berkualitas. Sedangkan kelemahan yang dimiliki adalah kurangnya pemanfaatan media promosi pemasaran dari berbagai media sosial lainnya, penerapan sistem pemasaran terpusat, peluang yaitu banyaknya media e-commerce sebagai media promosi memperluas wilayah pemasaran, di daerah sekitar masih sedikit yang memiliki usaha serupa, sedangkan ancaman adalah minimnya pembelian saat musim penghujan, persaingan usaha sejenis. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan ST Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing berdasarkan matriks SWOT, yaitu dengan menjaga kualitas produk, memperluas wilayah pemasaran, terus berinovasi dalam berbagai varian rasa, serta memanfaatkan media promosi pemasaran dari berbagai media sosial secara optimal.